Pernyataan yang membanggakan diucapkan Presiden FIFA terhadap prestasi Timnas Indonesia. Bikin merinding dengarnya. Langsung lawan Malaysia. Kemenangan lawan Timor Leste antar pasukan Garuda ke semifinal hadapi negara tetangga. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali. Mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Membawa dengan skuad terbaiknya dan modal hasil menang lawan Kamboja 2-0 di pertandingan kemarin membuat mental pasukan Indra Syafri semakin kuat. Di awal babak tim langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia mencoba menguasai permainan. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas U19. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia masih menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Timor Leste. Dengan kekuatan pemain lincah cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua Indra Syafri mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar beberapa kali merepotkan Timnas Timor Leste. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya sob. Kemenangan ini akan membuat Indonesia melangkah ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Jika kalah otomatis wasitlah yang akan bermain curang pada malam sore ini. Dan akan diselidiki bahwa Timnas Timor Leste melakukan kecurangan membayar wasit. Dan kami fans Indonesia siap mendemo kantor AFF apabila wasit malam ini bermain curang. Semoga saja wasitnya bisa fair dan adil, agar Indonesia tidak dicurangi. Kalau sampai dicurangi, semoga saja pertandingannya bisa diulang kembali. Kami mohon pihak AFF ulangi pertandingan jika wasit tersebut terbukti curang. Semoga Timnas Indonesia kedepannya bisa bermain lebih bagus lagi dan dapat mengambil hikmah dari pertandingan ini. Salam Garuda Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Paris, Prancis pekan ini. Erick Thohir ke Paris untuk menghadiri pembukaan markas baru FIFA. Pada kesempatan tersebut, orang nomor 1 di PSSI tersebut bertemu dengan Gianni Infantino. Gianni Infantino memberikan pujian besar saat bersua Erick Thohir. Pujian tersebut ditujukan kepada perkembangan sepak bola Indonesia akhir-akhir ini. Erick juga mengaku bahwa perkembangan sepak bola Indonesia juga tak terlepas dari bantuan FIFA selama ini. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA, Gianni Infantino di Prancis sebelum Olimpiade Paris 2024, ujar Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, ujarnya. Erick Thohir berterima kasih kepada dukungan FIFA atas Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Dukungan FIFA membuat Indonesia sukses menjadi tuan rumah turnamen Piala Dunia U17 2023. Turnamen tersebut jadi ajang perdana di bawah FIFA yang digelar di Indonesia. Dengan kepercayaan dan dukungan dari Presiden Gianni Infantino, ujar Erick Thohir. Indonesia berhasil menjadi tuan rumah FIFA U17 World Cup 2023. Ini menjadi turnamen level dunia pertama yang diadakan di Indonesia, ujarnya. Selain itu, Gianni Infantino juga mengirim pujian kepada pencapaian Timnas Indonesia dalam setahun terakhir. Di level U23, Timnas Indonesia berhasil menembus babak semifinal Piala Asia U20 2024. Di level senior, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selain itu, Timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan tim Garuda bakal dimulai pada September 2024 mendatang.
Timnas Indonesia U23 juga berhasil mencatatkan sejarah dengan melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024, ujar Erick Thohir. Di level senior, Timnas Indonesia juga berhasil melangkah ke babak kedua Piala Asia 2023 dan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, katanya. Menurut Erick, semua pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan Gianni Infantino selaku Presiden FIFA. Pencapaian ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan luar biasa dari Presiden Gianni untuk sepak bola Indonesia, ujar Erick. Terima kasih Presiden Gianni yang selalu berusaha sepenuh hati untuk membuat sepak bola selalu dicintai di seluruh dunia, ujarnya. Malaysia dan Thailand berpeluang besar bertemu Timnas U19 Indonesia pada babak semifinal ASEAN Cup U19 2024. Kedua negara itu kini sama-sama mengoleksi 6 poin hasil kemenangan yang didapatkan malam ini. Thailand sukses menang telak 6-0 atas Brunei Darussalam pada laga kedua grup C ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora 10 November 2024, Surabaya, Jawa Timur, Senin 22 Juli 2024. Thailand sudah unggul 4-0 atas Brunei Darussalam pada babak pertama lewat gol Pakawat Paripan, Rian, dan Pikanet. 2 gol kembali dicetak Thailand pada babak kedua lewat aksi Pit Tipong dan Ratapoom. Meski menang, Thailand belum bisa menggeser Malaysia di puncak klasemen sementara grup C ASEAN Cup U19 2024. Hal tersebut dikarenakan Malaysia yang juga pesta gol ke gawang Singapura dengan skor 5-0 pada laga kedua grup C ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora 10 November 2024. Malaysia sudah mencetak 3 gol di babak pertama lewat aksi Ridzwan, Naim, dan Gepa Fitran. 2 gol lagi dicetak Malaysia ke gawang Singapura lewat Faris dan Izzat. Kemenangan itu membuat Malaysia kini berada di puncak klasemen sementara grup C ASEAN Cup U19 2024 dengan mengemas 6 poin. Malaysia berada di posisi pertama meskipun mempunyai poin yang sama dengan Thailand karena selisih gol. Malaysia sudah mencetak 16 gol tanpa kemasukan. Sebelumnya Malaysia menang 11-0 atas Brunei Darussalam pada laga perdana. Sementara Thailand sudah memasukkan 8 gol dan kemasukan 1 gol. Thailand hanya menang 2-1 atas Singapura pada pertandingan pertama. Kedua negara itu akan bertemu dalam laga terakhir grup C ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 25 Juli 2024. Pemenang dalam laga itu berhak melaju ke semifinal dan akan menghadapi juara grup A. Adapun Timnas U19 Indonesia berpeluang menjadi juara grup A karena saat ini menduduki posisi pertama dengan mengemas 6 poin. Timnas U19 Indonesia harus meraih kemenangan atas Timor Leste pada laga terakhir grup A ASEAN Cup U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Selasa 23 Juli 2024. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, tak setuju aturan Piala Presiden 2024 wajib memainkan pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pernyataan tersebut sebelum Piala Presiden edisi kali ini digelar. Tujuannya agar semua pemain skuad Garuda bisa siap sebelum Liga 1 2024/2025. Tentu aturan ini menimbulkan pro dan kontra karena pemilihan pemain di lapangan adalah hak pelatih. Mark Klok menjelaskan seharusnya semua pemain mendapatkan hal yang sama untuk bisa bermain. Mereka yang bisa menunjukkan kualitasnya tentu akan jadi pilihan pelatih. Aturan wajib memainkan pemain timnas tentu tidak bisa dipaksakan. Kalau kamu pemain bagus, pelatih punya ide menurunkan kamu semua pasti ingin kamu bermain. Tapi untuk aturan pemain timnas harus main menurut saya tidak baik, kata Mark Klok dilansir bolasport.com dari laman Kompas. Gelandang skuad Garuda ini mendukung kebebasan pelatih dalam mengambil keputusan. Menurutnya ada momen saat pemain timnas tidak siap tampil dan pelatih memilih pemain lain.
Karena mungkin pelatih punya ide yang berbeda. Mungkin pelatih punya pemain yang lebih siap daripada pemain timnas ini, ujarnya. Klok menambahkan sampai saat ini keputusan untuk menurunkan pemain adalah hak pelatih. Selain itu, status pemain timnas atau bukan tidak akan berpengaruh pada penampilan mereka saat berada di lapangan. Saya tidak tahu pemain seperti apa yang nantinya akan main. Tapi menurut saya pemain terbaik akan bermain. Ada pemain timnas atau tidak ada pemain timnas, itu menurut saya tidak terlalu penting, ujarnya. Gol yang dicetak oleh striker timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Angka itu kalah dari pemain belakang yang malah sudah menyumbang 5 gol. Striker Jens Raven sudah 2 kali tampil membela timnas Indonesia U19 di grup A Piala AFF U19 2024. Hasilnya mereka selalu menang masing-masing 6-0 kontra Filipina 17 Juli 2024 dan unggul 2-0 atas Kamboja 20 Juli 2024. 8 gol timnas Indonesia U19 di fase grup Piala AFF U19 2024 dicetak oleh 4 pemain yang berbeda. Iqbal Gwijang jadi yang terbanyak dengan 3 gol, disusul Kadek Arel yang menyumbang 2 gol. Kedua pemain ini berposisi sebagai pemain dan mencetak gol saat membantu menyerang. Sedangkan 3 lainnya adalah Arlian Syah Abdul Manan mencetak 2 gol. Sedangkan 1 lagi adalah kontribusi striker Jens Raven. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri, tidak risau dengan statistik ini. Pemain posisi manapun boleh mencetak gol, bukan hanya striker. Untuk kita, siapapun yang mencetak gol tidak ada masalah. Tim-tim Eropa juga bukan hanya striker yang cetak gol. Jadi untuk kita evaluasi defense-nya jangan sampai ada kebobolan, ujar Indra Syafri, Senin 22 Juli 2024. Untuk attacking, kami harus banyak cetak gol. Ini kita kebobolan belum ada dan baru produktivitas 8 gol. Dan saya pikir cukup produktif siapapun yang mencetak, imbuh pelatih berusia 61 tahun itu. Dengan koleksi 6 poin dari 2 laga, timnas Indonesia U19 memiliki peluang besar untuk lolos ke semifinal. Mereka masih akan menghadapi Timor Leste dalam matchday terakhir grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 23 Juli 2024 malam. Duel ini seharusnya bisa dimanfaatkan untuk eksperimen komposisi terbaik Garuda Muda. Di sisi lain, para pemain yang selalu tampil dalam 2 laga sebelumnya bisa mendapatkan rehat dengan kebijakan rotasi. Tapi bagi Indra Syafri, rotasi pemain itu bukanlah perubahan komposisi starting 11. Padahal istilah ini biasanya merujuk pada perubahan starting line up dibanding dengan laga sebelumnya. Istilah rotasi ini jangan rancu, rotasi itu pergantian. Pergantian itu bisa di babak pertama, bisa di babak kedua. Nah, yang saya tentu akan mempertahankan The Dream Team, karena dia butuh jam bertandingnya untuk persiapan kalau kita nanti ke semifinal, ucapnya. Kalau kita gonta-ganti terus, nanti The Dream Team saat kita semifinal dan final, kita tidak mendapat mana tim yang terbaik. Ini settingnya sama yang saya lakukan waktu di SEA Games kemarin, imbuhnya. Timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri di Piala AFF U19 2024 memiliki pemain belakang yang punya pertahanan kompak dan haus gol. 2 di antaranya adalah Iqbal Gwijang dan Kadek Arel Priyatna. Keduanya pun menyumbangkan 5 gol untuk Garuda Muda di Piala AFF U19 kali ini. Kadek Arel sendiri sudah menciptakan 2 gol sejauh ini. Ada kemungkinan juga Kadek Arel bisa bermain impresif saat menghadapi Timor Leste di laga terakhir grup A Piala AFF U19 pada Selasa 23 Juli 2024. Moncernya Kadek Arel bersama timnas Indonesia U19 ternyata mendapatkan perhatian dari pelatih Bali United Stefano Cugura. Ia memuji penampilan anak asuhnya tersebut selama Piala AFF U19 kali ini. Kadek Arel bagus mainnya di timnas. Sebelumnya ia juga bermain cukup bagus saat di Liga 1.
Dia sering bermain sebagai pemain inti. Ia juga main di Piala AFC musim kemarin. Saya pikir ini adalah proses yang bagus untuknya sebagai pemain profesional, tegas pelatih yang karib disapa Teco tersebut. Supporter pun menginginkan Kadek Arel untuk terus dimainkan oleh Teco. Jangan sampai performa impresifnya bersama Timnas Indonesia U19 disia-siakan oleh Teco. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa duet Kadek Arel dengan Elias Dolah di lini belakang Bali United lebih padu dibandingkan saat Elias Dolah dimainkan bersama Bagas Adi Nugroho. Pelatih berpaspor Brasil tersebut pun memiliki pesan penting untuk Kadek Arel. Ada beberapa pemain muda di sini termasuk Kadek Arel atau Rahmat. Mereka harus bisa lebih percaya diri dalam setiap pertandingan. Tidak boleh takut dengan lawan siapapun. Yang jelas ketika Kadek Arel kembali dari Timnas Indonesia U19, kekuatan Bali United akan lebih komplit lagi, ujar Teco.